Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Haisilens selaku perwakilan dari Gerald Resya dari jurusan TIK, Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia Digital, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting dalam studi keagamaan dan sejarah, yaitu perkembangan agama Buddha dari masa sebelum kemunculannya. Penyebaran ke berbagai wilayah seperti Sri Lanka dan seluruh kawasan Asia, hingga perkembangannya di Indonesia, serta dampaknya bagi dunia masa kini. Mari kita mulai dari fondasi yang paling awal. Apa yang terjadi sebelum munculnya ajaran Buddha? Sebelum itu, mari kita simak dan bahas materi yang sebelumnya. 1. Latar belakang historis sebelum masuknya ajaran Buddha. Sebelum Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan menjadi Buddha, India kuno berada pada masa dinamika spiritual yang sangat kaya. Sistem kepercayaan didominasi oleh tradisi Weda dan upacara ritual Brahmanik. Sistem kasta yang sangat ketat, munculnya para petapa, Sramana, yang mencari pembebasan di luar ritual, dan pergolakan sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap dogma dan ketidakadilan. Pada masa inilah, munculnya kebutuhan besar akan ajaran yang lebih rasional, moderat, dan berpusat pada pengalaman langsung. Inilah yang kemudian melahirkan Buddhisme pada abad ke-6 sebelum Masehi. 2. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka. Agama Buddha masuk ke Sri Jayawardhanapura, Kotte, pada abad ke-3 sebelum Masehi melalui misi suci yang dipimpin oleh Mahinda Thera, putra Raja Asoka dari India. Kerajaan Anuradhapura kemudian menjadi pusat perkembangan Buddhisme Theravada. Ciri penting perkembangan di Sri Lanka: pembentukan Sangha Theravada yang kuat, penulisan Tipitaka secara lengkap pada abad pertama sebelum Masehi, dan pelestarian Winaya yang ketat. Hal ini menjadikan Sri Lanka sebagai benteng utama pelestarian ajaran Buddha aliran Theravada. 3. Peran Sri Lanka dalam perkembangan agama Buddha. Sri Lanka memiliki peran historis penting, yaitu sebagai berikut. 1. Penjaga naskah Tipitaka tertua yang digunakan hingga saat ini. 2. Penyebaran kembali Theravada ke Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja. 3. Menjadi pusat pendidikan para biku dari Asia Tenggara. Dengan kekuatan literatur dan keteguhan menjaga kemurnian Winaya, Sri Lanka menjadi poros kebangkitan Theravada. 4. Perkembangan agama Buddha di Asia. Dari India, Buddhisme menyebar ke seluruh Asia melalui jalur perdagangan, kebudayaan, dan misi kerajaan. Dari Asia Selatan sendiri, terdapat Sri Lanka dan Myanmar. Asia Tenggara, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Asia Timur, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Asia Tengah, wilayah jalur sutra. Negara Tibet melalui Atisha dan berbagai mazhab Vajrayana. Masing-masing daerah mengembangkan karakter Buddhisme yang khas. Theravada di selatan, Mahayana di timur, dan Vajrayana di Himalaya. 5. Peran Asia dalam perkembangan agama Buddha. Asia adalah negara yang terbesar, sekaligus pusat lahir dan bertumbuhnya seluruh bentuk Buddhisme dunia. Mencangkup tempat perkembangan mazhab besar yang terdiri dari Theravada, aliran Mahayana, dan Vajrayana. Penerjemahan kitab suci ke bahasa Tionghoa, Tibet, dan Pali. Lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Xuanzang, Nagarjuna, dan Atisha. Dan terakhir, munculnya pusat-pusat biara, universitas,
dan praktik meditasi. Negara Asia menjadi rumah spiritual yang menjaga dan menafsirkan ajaran Buddha selama lebih dari 2.500 tahun. Keenam, latar belakang historis Indonesia sebelum masuknya ajaran Buddha. Sebelum Buddhisme masuk ke Nusantara, masyarakat Indonesia kuno menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pemulihan roh leluhur, ritual-ritual agraris. Ketika jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia berkembang, Nusantara menjadi persinggahan kapal-kapal India, sehingga membuka jalan bagi masuknya ajaran Buddha. 7. Perkembangan agama pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Buddhisme berkembang pesat pada masa kerajaan Nusantara, terutama pada kerajaan Kutai, yang dimana bukti awal pengaruh India dapat ditemukan pada bagian itu. Kerajaan Sriwijaya, pusat studi Buddhisme Mahayana dan Vajrayana. Kerajaan Mataram kuno membangun candi-candi besar seperti Candi Borobudur. Dan juga Majapahit, sinkretisme Buddha Hindu yang berkembang kuat. Sriwijaya bahkan dikenal sebagai Universitas Buddhis terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga 13. Dikunjungi oleh pendeta terkenal seperti Ising. 8. Peninggalan agama Buddha di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah peninggalan Buddhis dunia seperti Candi Borobudur, stupa terbesar di dunia, Candi Menut, Pawon, dan Sewu, Arca Buddha gaya Amarawati, Prasasti Nalanda yang mencatat hubungan Sriwijaya India, serta relief perjalanan spiritual Bodhisattva. Peninggalan ini bukan sekedar bangunan, tetapi bukti kejayaan spiritual Nusantara. 9. Perkembangan agama Buddha di Indonesia saat ini. Di era modern sekarang, Buddhisme di Indonesia berkembang melalui lembaga keagamaan modern, pendidikan agama Buddha di sekolah dan kampus, pusat meditasi seperti Vipassana dan Zen, kebangkitan kajian kitab suci dan Dhamma Talk, dan juga aktivitas sosial berbasis welas asih. Buddhisme di Indonesia kini lebih terbuka, inklusif, dan aktif dalam dialog antar agama. 10. Dampak perkembangan agama Buddha bagi dunia. Ajaran Buddha memberikan kontribusi besar bagi dunia. 1. Mengajarkan kedamaian, welas asih, dan non-kekerasan. 2. Membawa praktik meditasi yang diakui sains. 3. Mendorong toleransi dan dialog antar agama. Dan yang keempat, mengajarkan etika universal seperti sila, kesadaran, dan kebijaksanaan. Buddhisme menjadi salah satu agama yang paling diterima secara global karena pendekatannya yang humanis dan logis. Berikut kutipan sutta untuk penguatan materi kali ini, dikutip dari Kitab Dhammapada 5 yang berbunyi, kebencian tidak akan pernah padam dengan kebencian. Kebencian hanya akan padam dengan cinta kasih. Dan juga dari Sutta Mahaparinibbana, Dhamma dan Vinaya akan menjadi guru kalian setelah kepergianku. Kutipan ini menggambarkan bagaimana ajaran Buddha menjadi sumber kedamaian dan pedoman moral bagi peradaban. Demikian pembahasan lengkap mengenai perkembangan agama Buddha, mulai dari latar belakang historis, penyebaran di Sri Lanka dan Asia, sejarah di Indonesia, hingga dampaknya bagi dunia modern. Semoga video ini membantu kita memahami bagaimana perkembangan Buddhisme adalah perjalanan panjang lintas budaya dan zaman yang terus memberikan kita inspirasi hingga hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Hai Silence,
mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Sampai jumpa di video yang berikutnya.